Cerebris adalah pendeta Presbyterian dan pada tahun 2006, di usia 66 tahun, ia tinggalkan jabatan pendeta, tinggalkan semua kenyamanan hidup untuk memasuki biara suster Benediktin di biara Hati Kudus Cullman, Alabama. Meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan keamanan materi yang telah ia peroleh sepanjang hidup, kebiasaan lama dan kebebasan untuk bertindak, dan juga meninggalkan kepercayaan lama, meninggalkan profesi pendeta Protestan, memasuki hidup yang serba terbatas, terpisah dari dunia, dan kehilangan kebebasan dalam ketaatan, doa, ibadah secara Katolik. Sarah Beres merasa itu sangat sulit, seperti proses berduka yang dilalui ketika kehilangan sesuatu. Sulit untuk melepaskan bukan hanya warisan presbiteriannya saja, tetapi gaya hidupnya, hidup tanpa kartu kredit atau rekening bank, takut tiba-tiba kita tidak memiliki hal-hal untuk mendukung atau membiayai hidup kita. Sangat berat yang dirasakan Sarah Beres, tapi itu dilakukannya. Apa yang jadi penyebabnya sampai Sarah melakukan ini? Catholic Credo Channel. Sarah Beres menghabiskan bertahun-tahun sebagai pendeta Presbyterian, tetapi seiring waktu Sarah mulai merasa putus asa oleh kenyataan perpecahan di antara denominasi Protestan. Komunitas Protestan sudah maju kemudian bubar tidak henti-hentinya. Selama bertahun-tahun dia menjadi pendeta Presbyterian. Dari waktu ke waktu dia kecewa melihat bagaimana komunitas Protestan cenderung pecah dan terpecah tanpa henti. Perpecahan yang terus-menerus itu semakin menyakiti hati Sarah. Ada ketidakmampuan untuk berdamai dengan yang lain, dan gereja terus pecah. Dan ini sangat bertentangan dengan sabda Tuhan yang berteriak untuk bersatu dan tetap bersatu. Firman Tuhan yang tidak menginginkan perpecahan, bahkan Yesus berdoa untuk persatuan. Dan yang Sarah Beres lihat, persatuan itu justru terjadi di gereja Katolik. Sarah Beres melihat dalam gereja Katolik sangat sulit dan tidak bisa perpecahan itu terjadi. Gambaran gereja menurut kitab suci justru adalah gereja Katolik yang tetap bersatu, menghormati masa lalu tanpa hidup di masa lalu. Sarah mengatakan dia sedang mencari untuk kembali ke akar gereja di masa gereja mula-mula. Dia mulai mengagumi sesuatu yang dilakukan dengan baik oleh umat Katolik, menghormati masa lalu tetapi tidak hidup di masa lalu. Sarah Beres menelusuri ke awal mulanya gereja, di mana Yesus memberikan Santo Petrus kunci, dan Sarah melihat bahwa gereja selalu mereformasi dirinya sendiri. Sarah Beres suka bahwa ada ketegasan dalam pengajaran, tetapi dipahami bahwa seiring waktu kebijaksanaan diperoleh. Dengan menghargai sejarah 2000 tahun tradisi Katolik, ini adalah harta karun spiritualitas dengan ajaran para bapa gereja dan orang-orang kudus yang menulis dan menjalani kehidupan dengan berikan teladan. Dan Sarah Beres juga menyukai 5 indera yang terlibat dalam ibadah Katolik. Ini adalah sesuatu yang banyak dikomentari oleh Protestan, dan ternyata itulah kekurangan Protestan. Di mana dalam ibadah Protestan, telinga yang mendengarkan khotbah dan lagu memiliki keutamaan yang besar. Sedangkan dalam ibadah Katolik, kita mencium dupa, kita berlutut dan bangun, gambar disentuh, lilin dinyalakan, ikon dan patung direnungkan, banyak nilai merasakan persekutuan di tangan atau di lidah, yang lain menghargai berjabat tangan pada saat damai, sentuhan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan penglihatan, semuanya dialami untuk menerima Tuhan.
Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe channel ini di-subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami selanjutnya, hidupkan lonceng. Kita akan lanjut membahas tentang Pendeta Sarah Beres yang memasuki biara Benediktin di usia 66 tahun. Catholic Credo Channel. Sebagai pendeta Presbiterian dengan gelar sarjana teologi, Sarah Beres tidak hanya dari tradisi Presbiterian, yaitu cabang Protestan yang memiliki pendeta tapi tidak memiliki uskup. Dia adalah seorang pendeta Presbiterian yang beribadah dan memiliki gelar dalam teologi Protestan dari Seminari Presbiterian di Atlanta. Selain itu, salah satu nenek moyangnya datang dari Skotlandia ke Carolina Selatan, tepatnya sebagai misionaris untuk mendirikan sebuah gereja Presbiterian. Sarah Beres dibesarkan dalam keluarga Presbiterian yang taat di kota kecil Mississippi. Bayangkan fanatiknya, begitu pintu gereja dibuka, mereka telah ada di sana. Itu sebabnya sangat mengejutkan mendengar sekarang ia dipanggil sebagai Suster Sarah. Sarah Beres tidak pernah membayangkan kalau dia akan menjadi Katolik, apalagi seorang suster Benediktin. Sarah Beres berkunjung ke biara Benediktin di Coleman dan mulai menghadiri retret spiritual di biara itu. Dan dia akhirnya memutuskan untuk tidak hanya menjadi seorang Katolik, tetapi juga seorang biarawati dari Ordo Benediktin. Sulit baginya untuk meninggalkan bea cukai dan keamanan materialnya, tapi setidaknya dua saudara kandung perempuannya mendukung keputusan Sarah. Saat ini dia percaya bahwa semua yang dia peroleh jauh lebih berharga daripada apa yang dia tinggalkan. Sarah Beres merasa sangat cocok dengan gaya hidup seorang Benediktin. Sekarang pekerjaan utamanya sebagai seorang Benediktin adalah berdoa, bekerja, dan belajar. Di kota Birmingham, ia melayani sebagai direktur pastoral di paroki Santo Franciscus Xaverius, mengunjungi umat paroki yang sakit dan cacat, mereka yang tidak bisa meninggalkan rumah mereka. Dia juga menemani mereka yang kehilangan kerabat yang dicintai dalam kesedihan. Adalah pelayanan penting untuk bersama orang-orang dalam suka dan duka mereka, kata Sarah. Dia memastikan bahwa dia selalu sibuk dan tidak pernah bosan dengan pekerjaannya. Sarah Beres katakan tidak pernah ada waktu dalam hidupnya ketika dia merasa bahwa Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Tuhan selalu hadir. Sarah Beres selalu tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kisah pendeta Sarah Beres yang menjadi Suster Sarah, sekalipun sudah di usia 66 tahun. Bukanlah terlambat untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih total persembahkan hidup. Pelayanannya sebagai pendeta dirasa hidupnya masih belum sepenuhnya untuk Tuhan. Sehingga ia terpanggil untuk tinggalkan semuanya, tinggalkan jabatan pendeta, tinggalkan harta, tanpa memiliki apa-apa dengan tangan kosong datang berserah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup hanya untuk sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Bagi saudara yang merasa diberkati dengan video ini, like, share, dan komentar ya. Yang belum subscribe channel ini di-subscribe ya. Yang ingin mendapat pemberitahuan video kami selanjutnya, hidupkan lonceng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.